Jadi di sini alat dan bahannya itu, yang pertama ini ada magnet, terus ada gelas, terus ada penggaris, ada penghapus karet, ada uang Rp500, uang Rp1.000, ada paku kecil, ada jarum pentul, ada paperclip, pensil, dan pulpen. Nah, jadi yang pertama di sini kan ada magnet. Kita dekatkan satu persatu bahan-bahan yang sudah kita siapkan tadi. Yang pertama itu gelas. Ini magnetnya kita dekatkan ke gelas, apakah menempel atau tidak. Jadi setelah didekatkan, magnet dan gelas ini tidak menempel. Nah, selanjutnya itu penghapus karet. Nah, di sini kita dekatkan penghapusnya dengan magnet. Dan di sini juga magnet tidak dapat menarik penghapus karet. Sekarang uang Rp1.000 kita dekatkan ke magnet. Nah, ini magnetnya menarik uang Rp1.000. Selanjutnya uang Rp500 kita dekatkan ke magnet. Di sini uang Rp500 tidak dapat ditarik oleh magnet. Selanjutnya penggaris plastik. Di sini juga penggaris ini tidak dapat ditarik oleh magnet. Kemudian pensil kayu. Pensil kayu juga tidak dapat ditarik oleh magnet. Kemudian ada paku. Paku dapat ditarik oleh magnet. Kemudian jarum. Nah, jarum juga dapat ditarik oleh magnet. Kemudian pulpen. Pulpen tidak dapat ditarik oleh magnet. Dan yang terakhir ada paperclip. Paperclip ini dapat ditarik oleh magnet. Di sini udah ada magnet yang udah diberi huruf A, B, C, D, E, dan sekarang kita akan nempelin paku ini ke tiap bagian dari paku ini. Di A ini nempel, di B nggak nempel, di C juga nggak nempel, di D juga nggak nempel. Nah, yang di E ini nempel. Jadi paku ini hanya menempel di bagian ujung-ujungnya saja, di A dan E. Di sini sudah ada penggaris, yang di depannya itu ada magnet. Nah, sekarang kita taruh paperclip ini di jarak 0 cm. Di jarak 0 cm, magnet masih bisa menarik paperclip. Kemudian sekarang di jarak 1 cm, kita taruh paperclipnya. Di jarak 1 cm, magnet masih bisa menarik paperclip. Kemudian di jarak 1,5 cm, magnet masih bisa menarik paperclip. Kemudian di jarak 2 cm, magnet masih bisa menarik paperclip. Sekarang kita mundurin lagi paperclipnya di jarak 2,5. Nah, di jarak 2,5 cm, magnet udah tidak bisa menarik paperclipnya lagi. Jadi di sini alat dan bahannya itu ada satu pasang magnet. Nah, jadi di sini udah ada sepasang magnet. Ini udah ada hurufnya, ini ada N, S, sama S. Nah, jadi yang pertama itu kita dekatkan ujung-ujung magnet yang senama. Yang pertama itu yang N sama N. Kita dekatkan, lalu kita amati apa yang terjadi pada ujung magnet yang
senama yang didekatkan ini. Nah, saat didekatkan ujung-ujung yang senama ini, dia akan tolak-menolak nih, nggak mau nempel. Nah, kemudian kita ngubah lagi posisi magnetnya. Jadi yang senama itu yang S sama yang S. Seperti ini. Nah, kemudian kita amati lagi nih. Nah, saat didekatkan, yang S sama S juga tolak-menolak. Nah, kemudian kita ubah lagi posisinya. Jadi tidak senama, kita deketin ujung yang N sama ujung yang S, terus kita amati apa yang terjadi. Nah, saat kutub S dan N-nya didekatkan, dia akan saling tarik-menarik. Nah, di sini alat dan bahannya itu ada paku, ada 2 buah batu baterai, ada kawat tembaga, ada 1 pasang magnet, dan ada paper clip. Jadi yang pertama itu kita mendekatkan paku besar ini pada klip kertas, kemudian kita amati apa yang terjadi. Nah, saat didekatkan paku dan klip kertas ini tidak menempel. Nah, sekarang kita dekatkan ini magnet ke ujung paku, ke pangkal paku seperti ini. Nah, kemudian kita dekatkan paper clipnya ke ujung pakunya. Nah, yang tadinya paper clip tidak menempel pada paku jadi menempel karena magnet didekatkan ke pangkal paku sehingga paper clip bisa menempel juga pada paku. Jadi ini yang pertama, kita dekatkan paku ke paper clip. Seperti ini. Nah, ini pakunya tidak dapat menarik paper clip. Kemudian kita gosokkan paku pada magnet beberapa kali. Nah, setelah itu kita tempelkan paku yang udah digosok ke magnet ini ke paper clip yang tadi dan kita amati. Ini digosoknya itu searah. Setelah digosokkan berkali-kali, pakunya ditempelin ke paper clip dan ini pakunya bisa narik paper clipnya. Kita mendekatkan paku ke paper clip. Nah, ini tidak menempel paper clipnya di paku. Pertama kita lilitin kawat tembaganya di paku. Setelah dililitin sama kawat tembaga, ini kita hubungin ke baterai ujung-ujungnya, terus kita deketin ke paper clip apakah paku yang udah dililit kawat tembaga ini bisa menarik paper clip. Nah, di sini dapat kita lihat kalau pakunya bisa menarik paper clip. Ini alat dan bahannya itu ada potongan kertas kecil-kecil, ada balon, sama ada kaleng. Jadi balon yang tadi itu kita tiup, habis ditiup kita gosokin balonnya ke rambut, habis itu kita tempelin balonnya ke kertas, dan yang terjadi kertasnya itu nempel di balon yang udah digosokin ke rambut tadi. Nah, jadi di sini udah ada kaleng bekas. Nah, di sini udah ada balon. Nah, ini balonnya kita gosokin dulu ke rambut, dan setelah digosokin ke rambut kita deketin balonnya ini ke kaleng. Terus kita jauhin perlahan-lahan dan kita lihat apa yang terjadi pada kaleng saat balon dijauhkan dari kaleng.
Nah, di sini dapat kita lihat kalau kalengnya juga ikut bergerak. Di sini alat dan bahannya itu ada kardus, ada kabel, ada lampu sama dudukannya, ada saklar, kemudian ada baterai, selotip, sama gunting. Nah, jadi seperti ini rangkaian serinya. Ini baterai, lampu, sama saklarnya kan udah dirangkai menjadi rangkaian seri. Nah, sekarang kita nyalain apakah setelah dihubungkan menjadi rangkaian seri, lampunya akan menyala atau tidak. Nah, di sini lampunya menyala. Dan sekarang kita coba lepas ini lampu yang A, kita longgarin. Nah, lampu yang A ini dicopot dan lampu yang B itu akan redup. Sekarang kita pasang lagi lampu yang A. Setelah dipasang lagi, lampunya ikutan nyala yang B nya. Nah, sekarang yang B kita copot juga. Nah, yang B nya dicopot, yang A nya ikutan mati. Sekarang kita pasang lagi lampu yang B nya. Nah, setelah dipasang lampu yang B nya, lampu yang A nya juga nyala lagi. Jadi apabila salah satu lampu dilonggarkan atau dilepaskan, maka lampu yang lainnya akan ikut mati juga. Dan pada rangkaian seri ini, lampunya yang menyala itu lebih redup. Iya, rangkaian paralel ini ketika baterai, lampu, dan saklar dihubungkan menjadi rangkaian paralel, kita akan lihat apakah lampunya menyala atau tidak. Nah, ini lampunya menyala. Dan sekarang kita akan mencoba melepaskan lampu yang A. Saat lampu yang A dilepaskan, lampu yang B masih menyala. Sekarang kita pasang lagi lampunya. Nah, setelah dipasang, keduanya menyala. Sekarang kita coba lepaskan lampu yang B. Nah, setelah dilepaskan, lampu yang A tetap menyala. Sekarang kita pasang lagi yang B. Dan sekarang kedua lampunya sudah menyala. Jadi, apabila salah satu lampu dilepaskan atau dilonggarkan, maka lampu yang lain akan tetap hidup. Nah, di rangkaian paralel ini, lampu yang menyala itu lebih terang daripada rangkaian seri yang tadi. Nah, jadi di sini alat dan bahannya itu ini ada rangkaian seri, kemudian ada paper clip, ada paku, ada balon, ada sendok, kemudian ada kain, sama ada kertas. Jadi di sini yang pertama ini rangkaiannya. Ini kita tempelin ujung-ujung rangkaiannya ke sendok aluminium. Apakah lampunya akan nyala atau tidak? Nah, di sini lampunya menyala. Kemudian kita ganti dengan paku. Nah, ini pakai paku juga lampunya menyala. Kemudian kita ganti dengan paper clip. Dengan paper clip juga menyala. Kemudian kita ganti dengan kain. Dengan kain lampunya tidak menyala. Kemudian kita ganti dengan kertas. Dengan kertas juga lampunya tidak menyala.
Yang terakhir ini kita menggunakan balon. Dengan balon juga lampunya tidak menyala. Nah, jadi dengan paku, paperclip, dan sendok ini tadi lampunya menyala karena ketiga bahan ini merupakan konduktor atau benda yang dapat menghantarkan listrik. Sedangkan tiga bahan yang lainnya, balon, kain, dan kertas itu merupakan isolator atau benda yang sulit untuk menghantarkan listrik.